Kalau kita memilih jalan yang kedua ini, amar ma'ruf nahi mungkar, di mana amar ma'ruf mungkar itu adalah hal yang disepakati harumannya harus kita hilangkan dengan cara kohrun. Gak ada hak bagi masyarakat untuk kohrun bilyad. Kohrun bilyad gak boleh. Nah, bagaimana? Berarti untuk membubarkan perjudian secara total, membubarkan perzinahan secara total, terus apa itu namanya riba secara total misalnya, ini kewajiban kita adalah kewajibannya adalah para DPR yang mampu, yaitu merumuskan undang-undang, karena ini yang menjadi alat untuk nahi mungkar, yaitu undang-undang itu. Polisi, presiden nggak bisa melanggar ini. Tapi kalau sudah ditentukan oleh DPR, ya bukan saatnya untuk berdebat karena sudah dirumuskan oleh DPR. Mau tengah nih. Jadi kalau sudah dirumuskan DPR di Indonesia, ini ku ya akhirnya malih omah genteng saponono apot enteng lakonono. Nah, makanya itu seperti jargonnya Soekarno, silakan Indonesia kau rubah negara apa saja, tapi melalui konstitusi. Nah, tapi gak bisa melanggar, gak bisa merubah gak boleh bertentangan dengan mukodimah Undang-Undang Dasar 45. Kalau dari Undang-Undang Dasar 45-nya itu bisa diamandemen semua. Pokok yang penting suara lebih 51 itu sudah 51% bisa merubah. Yang nggak bisa dirubah itu malah ada mukadimahnya. Ini hebat kita Indonesia ini ku dengeri ke Masya Allah. Berarti kewajiban kita bagaimana? Dilematis lagi. Kewajiban kita mengusahakan punya DPR yang bisa mengayomi, yang bisa menjaga, yang bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Apa ada DPR yang bisa amar ma'ruf nahi mungkar? Enggak ada. Enggak ada. Yang tidak punya suara. Dan di dalam hal ini milik DPR itu saja sudah merupakan problem yang berat. Kenapa? Karena di sini itu demokrasi. Nah, kita bisa melakukan tapi lainnya nggak bisa. Yang semuanya niku hanya bela yang bayar, bukan bela yang benar. Bela yang bayar bukan membela yang benar. Krusial sudah nggak bisa. Akhirnya kalau sudah tidak bisa ini bagaimana? Nah, itu kita kembalikan kepada hadisnya Amr bin As ketika Rasulullah dalam lingkarannya para sahabat terus mengatakan kalau terjadi fitnah. Apa itu fitnah? Ketika harus saling membunuh satu dengan yang lain, banyak teror. Turikat as-sholat wadiyat al-amanah. Amanah sudah nggak ada. Kita pilih DPR sing amanah nggak enak bukan? Nah, ini sudah waktunya fitnah. Amr bin As matur, masa tak muruna ya Rasul? Kalau sudah keadaan semacam itu bagaimana? Yang saya lakukan ya Rasul, Kanjeng Nabi mengatakan khutmat ta'rif wada amrul amah. Ilzam baitaka, sudah kamu di rumah saja. Khutmat ta'rif, lakukan yang kamu tahu. Wada amrul amah, urusannya orang awam, urusannya orang umum biarkan saja. Ini dijelaskan oleh Mbak Ihsan Al-Jampesi dalam Sirah Talibinya. Hadis ini menunjukkan ketika sudah tidak ada gunanya di dalam amar aku dengan nahi mungkar, kita sudah tidak kewajiban. Enak nih pun namanya. Nah, undur dalam kitab bab uzilah, kitab Minhajul Abidin bab uzilah. Jadi Masya Allah. Yes. Berarti ya kita berkewajiban menutup.
semampunya. Saya pernah ditimbali Mbak Idris jagongan masalah partai. Beliau dawuh, ya apa to sih? Kita itu kalau ikut partai, dukung partai dihapusi dok. Apalagi seperti kita, Mbak Idris itu aja dihapusi terus. Tapi gak dukung, kita nggak bisa menyampaikan aspirasi. Terus piye ngene? Maju kena, mundur kena. Kita nggak ikut, nggak dukung, nggak bisa menyampaikan aspirasi. Matrukun. Berarti matrun ya sudah. Mudaun dipamiti ya enggak. Makanya nggak pernah punya kiai sing terus bisa menyampaikan aspirasi, nggak bisa. Tapi kalau kita terjun di sana, ya dihapeki, ya kudu dihapeki ikusan. Ini dilematis yang sekarang ini. Makanya amar ma'ruf nahi munkar itu yang ada sekarang untuk bil qahri maksudnya. Bil qahri. Nah, yaitu hanya undang-undang yang telah diputuskan oleh DPR. Karenanya kita harus mendukung dengan lisan. Lisan tidak bisa juga kita berbicara dimanapun tidak ada gunanya kalau memang kita tidak bisa bicara di kantor DPR. Bicara di kantor DPR pun kalau bukan anggota parlemen juga nggak ada gunanya. Mulanya pidato di mana-mana tentang masalah hal yang bertentangan dengan negara, kesel semua nggak ada gunanya. Berarti bil lisan ya DPR. Kita bisanya bil qalbi. Nah, bil qalbi bagaimana? Mendukung pada mereka yang masih bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang saya sampaikan ini kalau disampaikan di masyarakat pun juga akan dikemas bahaya. Kenapa bahaya? Berarti yang membela dengan negara, yang membela agama Islam adalah partai-partai Islam. Kan ngoten nih. Nah, ya perlu kita ketahui partai bukan yang membela berlakunya syariat di negara Indonesia, bukan partai yang mengatasnamakan Islam. Kenyataannya partai yang mengatasnamakan Islam malah ya korupsi, ya tidak Islami. Dan ini kilesingan ini. Ini amar ma'ruf munkar. Ada setuju atau tidak setuju terserah. Tapi yang jelas nahi mungkar dengan makna talabul kaffi jazman, masyarakat tidak diperbolehkan. Yang ada hanya dakwah. Berarti bagaimana ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilukum billati ahsan. Terus itu pun masih dibatasi. Karena itu dakwah seperti mau'izah, Imam Ghazali mengatakan la ta'id man yukhayyiru atamal qabul fahinta. Kamu jangan memau'izai, jangan mengajak orang yang jelas tidak menerima. Kamu akan hina. Kamu akan hina. Ini ya. Nah, lalu bagaimana kalau ada orang yang jelas-jelas tidak mau? Karena kalau dipidatoni yo malah pidato, ini jangan diajak mujadalah, gak selesai. Bagaimana? Kembalikan kepada hikmah, kita cari apa penyebabnya dan seterusnya. Makanya katakan seperti Syekh Zamakhsyari yang mengatakan bahwa orang itu mempunyai kekuatan. Orang itu bisa mewujudkan kekuatan. Zamakhsyari itu alim. Akidahnya Mu'tazilah. Kalau dengan dalil, masya Allah sudah. Makanya sampai Imam Ghazali mengatakan ilmu yang saya dapat ini belum dikatakan ilmu hakiki. Karena apa? Masih mampu dijelaskan. Kamu katakan la ilaha illallah, itu juga masih bisa ditaskan. Bisa dibikin ragu dengan dalil-dalil. Makanya sampai Imam Ghazali mengatakan abadu al-iman bidalil kal khayt al-mursalah. Orang yang iman berdasarkan dalil Quran, dalil hadis, itu seperti benang yang lawer, bisa ditarik ke sana kemari oleh angin.
Makanya kita pun juga bikin kalau dengan dalil, nanti ada orang yang dalilnya lebih akurat, pindah lagi. Terus sudah jalan dengan dia lebih akurat lagi, pindah lagi. Setidak-tidaknya mamang, ya sing bener sing dia. Ini kan gitu. Nah, makanya untuk mempertebal keimanan tidak dengan dalil, tapi dengan kasf. Kasf bisa dilakukan dengan tazkiyatul qalbi. Lah tazkiyatul qalbi bisa didapatkan dengan mujahadah. Nah, itu mujahadah bagaimana? Menjauhi apa yang kita senangi. Wah, angel pisan kan. Loh ini gila nih. Ini apa itu namanya mekanisme nahi mungkar secara global. Lalu bahwa di dalam amar ma'ruf nahi mungkar di sini dikatakan kemungkaran sudah nyata, itu sudah jelas. Tidak terdampak kemungkaran yang lebih, tidak terdampak kemungkaran yang melebihi dari kemungkarannya. Perlu Anda ketahui. Lihat di dalam kitabnya Imam Ghazali. Memang Imam Ghazali sudah mengkritisi fikih-fikih yang sudah ada pada waktu itu sudah. Setiap nahi mungkar ini ada kemungkaran, setidaknya ada 4. Setiap kemungkaran nahi mungkar ini ada mungkar. Ada 4. 1, dan itu urusannya berat-berat itu. 1, kamu merasa benar. Ketika kamu menyalahkan orang lain, berarti kamu merasa benar. Orang yang merasa benar walaupun benar lebih jelek dibandingkan orang yang merasa salah walaupun salah. Wah ini. Wala tuzakku anfusakum. Ini. Karena nggak mungkin kita akan merasa benar kan. Kedua, akan meremehkan orang lain. Meremehkan orang lain itu adalah sombong. Menyalahkan orang lain itu sombong. Karena isti'zamu nafsi, menganggap dirinya itu benar dan menganggap orang lain itu salah. Dan itu pun akan terjadi taubah ketika nanti di hadapan banyak orang. Akan terjadi taubah ketika nanti berhadapan dengan apa itu namanya banyak orang. Nih. Jadi keempat, iza menyakitkan orang itu disalahkan itu siapapun lah disalahkan itu akan sakit. Karena khuliqal insanu halu'ah, manusia itu akan ditoto. Idza masal saru jazwa, idza masal kharu manu alek diunggahno, mudun lek didukno munggah. Sopo ae. Nah, coba kalau kamu katakan, "Wah, iku goblok salah." Wakal. Sampai niku pun terson alim hebat. Alah sapa iki. Detik niki. Nah, yang pendekatan semacam ini bukan kita fikih. Nah, penyelesaiannya semacam itu bukan kita fikih. Dan setiap dosa bagaimanapun itu ada kemanfaatan, ada faedah, setidaknya ada 4 juga. Ini gitu. Nah, sebelum itu untuk setiap nahi mungkar itu ada mafsadah, ada kerusakan 4. Tidak nahi mungkar pun juga kemungkaran karena kita tidak melakukan nahi mungkar. Maka pertimbangkan antara kemungkaran kita melakukan nahi mungkar dengan kemungkaran kita tidak nahi mungkar. Timbang fazin bi syar'i. Nah, niku cukup dengan minhajul abidin niku. Nah, dan ketika ada musibah, ada kemungkaran, ada musibah, di balik musibah, baik itu musibah dosa, itu minimal ada 4 faedah. Di antaranya alhamdulillah nggak lebih akeh, nggak lebih gede, nggak lebih gede lagi. Nah, ini di antaranya. Ya nanti akan bisa di antara nih mang, jadi wong maksiat niku. Tapi ini jangan diekspos.
Orang maksiat itu sebenarnya proses. Karena Allah Ta'ala mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Proses untuk dicintai Allah. Kenapa kok proses untuk dicintai Allah? Allah itu mencintai kepada orang tobat. Orang tobat itu tidak akan pernah ada kecuali pernah maksiat. Tapi jangan sampai engkau pakai tasawuf falsafi yang semacam ini akhirnya terjebak sebagaimana Barsiso. Ingin itu menjadi kuat imannya dengan maksiat. Jadi bagaimana? Artinya kita melihat orang yang melakukan maksiat dengan kita yang melakukan maksiat ini beda. Nah, lagi kita beda. Tapi biasanya kalau kita melakukan maksiat mencari jalan keluar yang diperbolehkan. Kalau orang lain diperberat. Ini yang fatal. Misalnya kita dimaki-maki, apa itu kita disalahkan, kita disakiti. Kalau yang kita yang disakiti, dia kita disakiti, teman kita disakiti marah. Tapi kalau orang lain tidak, itu berarti jelas bukan karena agama, berarti karena nafsu. Ini sing angel niku. Makanya di Indonesia itu pendekatannya dengan sufi. Nah, negara-negara yang tidak ada pendekatan dengan sufi hancur. Hancur. Sufi niku agak lentur bahasanya. Nah, lentur. Di Arab bisa keras bagaimanapun karena menganggap ajaran sufi itu bid'ah. Ini permasalahannya. Jadi sehingga formalnya saja akhirnya halal dipunda seterusnya gak mempertimbangkan. Yang lain hanya berdasarkan dalil. Padahal dalil secara fikih itu hanya urusan dunia tok. Sebagaimana yang saya sampaikan kemarin. Niki dampak negatif yang ada di dalam nahi mungkar. Kan di sini harus apa itu namanya? Tidak ada dampak negatif yang lebih besar daripada kemungkaran. Nah, ini kalau masalah dampak yang lain-lain itu jelas ini bisa dilihat mata. Yang saya sampaikan dampak negatif yang talazum, yang tidak bisa pisah kecuali orang yang tazkiyatul qalbi sehingga dia itu marah kepada orang tapi hatinya tertawa. Marah tapi hatinya tertawa. Orang yang itu yang bisa. Selainnya itu wes kau pernah mungkar. Rusak gitu. Contoh saja ya. Contoh kemarin saya sampaikan seperti orang yang Sayyidina Ali akan membunuh orang kafir. Ketika akan dibunuh orang kafir ditanya, mana kaya fulan, siapa yang membantu engkau? Meludahi Sayyidina Ali. Langsung Sayyidina Ali paham. Dia nggak jadi membunuh. Ditanya kenapa kau nggak jadi membunuh? Maaf, kalau tadi saya memang betul-betul perintah agama, tapi karena kau meludahi saya marah. Kalau saya laksanakan ini dosa besar karena saya membunuh dengan kemarahan. Loh, walaupun orang kafir harbi, tapi kalau kamu membunuhnya bukan karena kafirnya, tapi karena marahnya sudah beda. Ini kita coba, apa bisa kita selamat ini? Makanya sampai Syekh Abdul Wahab Asy'arani, bukan Syekh Abdul Wahab Asy'arani, Syekh Yazid Al-Bastami itu mengatakan, bukan Sufyan Tsauri, wong alimun bi ilmi zahir, muhakkik mengatakan wa talub wa talabu hadza sanad hadza ay talabu sanadil hadis laisa zatan lil akhirah. Gini, wong belajar sanate hadis, mencari guru-guru sanad-sanad itu bukan bekal akhirat. Wah, ini juga marah-marah kan orang-orang yang kenapa kok bukan bekal akhirat? Karena yang golabahnya di dalam hatinya itu bukan kebenaran sanadnya, tapi wah saya itu
bisa seperti ini kalau lain-lainnya. Nah, ini sudah neraka itu. Yang gimana kan? Yang golapahnya dalam hatinya. Coba kita jujur saja. Kalau kamu bisa semacam itu, yang golapah dalam hatimu apa di situ untuk kepentingan akhirat? Enggak. Nah, ini makanya penyelesaian bagi kebangsaan itu kembalinya kepada tasawuf. Nek tasawuf ya fikih niku ya perang dalil itu lho. Nah, makanya yang bisa konsep bagi kebangsaan seperti negara yang negara Islam yang terbesar tapi bisa rukun semacam ini hanya di Indonesia. Karena niku masih ada tauhid, ada akidah, ada syariah, ada tasawuf, hakikoh. Gabung. Arab nggak mau. Saya itu mencari kitab Fathur Rabbani itu saja. Tanya. Apa itu? Kitab Fathur Rabbani mau jadi terus langsung mengatakan anta sufi. Saya tahu kalau dikatakan anta sufi ini tidak utilika sufi al-murad biar mutadiyah. Kalau dikatakan sufi berarti orang ahli bid'ah. Aywa, nah sufi. Mamluk. Is mamluk. Mamluk sebentar. Enggak boleh itu artinya. Nah, karena pahamannya sufi itu orang yang suka ngawur-ngawur gitu loh nih. Ini. Nah, waktunya sudah habis itu. Apa itu terlalu cepat masa waktu saya. Emang idealnya ini seperti ini kan hanya pocok ngoten tok nih. Idealnya itu dua kisah itu satu materi kalau menurut saya, tapi bukan saya yang atur, ya nggak bisa. Saya hanya lakukan tugas ya wis enak ngene ya wis ngene iki terus sampean mutolaah dhewe. Nah, ini kalau saya praktek, saya teruskan di dalam bab amal ma'ruf nahi munkar gak bisa selesai, tapi itu sudah jelas intinya nih tok. Intinya semuanya gitu. Bedakan antara ma'ruf nahi munkar dengan dakwah. Konsepnya kalau martabatnya ya tetap bal akhab sumal akhab. Nah, karena hanya satu kali lagi, besok kita langsung berbicara faktor kesalahan dalam melindungi agama. Nah, kalau kita balani nahi munkar ya 2 kisah 3 kisah nggak selesai, tapi nggak khatam ini. Nanti saya akan di pertanggungjawaban harus khatam. Ini bedanya sekolah dengan kuliah. Kalau sekolah kan bukan yang penting khatam tapi paham. Kuliah enggak, sing penting khatam. Kamu paham enggak paham urusanmu. Cara banyu niku kita harus target bisa menghabiskan air ini bisa biar diterima atau tidak diterima. Itu namanya kuliah. Nah, tapi kalau tarbiyah, kalau pendidikan ya jangan sekedar habis, harus bisa kamu tahu botolnya kecil apa besar, mulutnya besar apa kecil. Kalau kecil harus pakai suntikan dan sebagainya. Tapi yo lama, waktunya terbatas ya. Tapi itu sudah kau lakukan berapa tahun, sudah 12 tahun di dalam pendidikan. Saya di sini tinggal mengikuti apa yang menjadi aturannya gitu saja. Ini kalau saya sampaikan suruh untuk bertanya juga waktunya sudah gak memungkinkan. Ya wis sudahlah. Kalau nggak bisa kita sampaikan dengan yang dapatkan yang banyak, ya yang seadanya saja. Mohon maaf atas segala kurangan. Terima kasih segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.